على الصوم وفرائض الصوم أربعة أشياء النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القول. Pasal menjelaskan tentang puasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua belum berakal, yang ketiga mampu untuk berpuasa. Sedangkan fardu-fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari yang membatalkan yaitu makan dan minum serta melakukan hubungan biologis di siang hari, wa ta'amudul bai'i dan sengaja buta. Bapak Ibu rahmatullah, pada kesempatan ini kita menjelaskan tentang berpuasa yang pada baru Islam ya Pak. Ya betul ya, baru Islam. Belum sudah, belum sudah. Tapi nanti mau saya mau saya dalami lagi. Yang jelas kemarin Islam sudah saya kupas sepanjang pengajian malam Rabu gitu ya, itu 1 jam penuh. Selanjutnya belum. Pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan sebentar sedikit yang menjadi syarat berikutnya, bahwasanya orang-orang yang wajib puasa itu belum ini ada cirinya. Belum ini ada cirinya. Baik laki-laki maupun wanita bisa disebut baligh itu apa? Ketika sempurnanya usia 15 tahun. Jadi kalau ada orang sempurna 15 tahun, maka orang tersebut sudah dinyatakan baligh. Walaupun ketika 15 tahun itu anak laki-laki belum ihtilam, belum mimpi keluar mani, dan bagi wanita belum menstruasi. Walaupun belum mens pada wanita dan belum ihtilam pada laki-laki, jika sudah sempurna usianya 15 tahun, dinyatakan secara syariat dia ini baligh atau taklif. Jadi sudah mulai terkena kewajiban sholat, ya puasa, ya zakat dan lain sebagainya. Bagi laki-laki dan wanita ada ciri khusus bagi wanita, yaitu jika wanita mengeluarkan darah atau lebih dikenal dengan mens ya. Jika ada wanita mens di usia 9 tahun, maka ini min alamatul bulugh, dari tanda-tanda baligh bagi wanita. Sedangkan laki-laki itu adalah orang yang pada saat dia sebelum atau setelah 15 tahun dia mimpi basah. Tanda laki-laki biasanya kan begitu ya Pak ya. Kalau laki-laki itu mimpi basah. Dalam bahasa kitabnya itu nanti ihtilam. Ihtilam itu mimpi keluar air sperma, tapi ya sebenarnya keluar sperma. Itu namanya baligh. Selanjutnya bagi orang-orang yang demikian itu, maka sudah terkena kewajiban berpuasa karena sudah baligh. Kalau dulu belum baligh, orang ini belum dinyatakan sebagai orang yang punya kewajiban baik puasa, baik sholat dan sebagainya. Tapi ketika sudah baligh, maka orang tersebut taklif. Orang baligh juga dipersonifikasikan dengan wal aqlu, berakal. Jadi anak
yang belum balik itu dianggap akalnya belum sempurna. Nah, kecil itu dianggap akalnya belum sempurna. Maka ada kondisi sebenarnya 4, tapi disebutnya 3. Yang kedua itu adalah balik dan berakal. Biasanya kalau orang balik itu berakal. Tapi kalau belum balik itu belum dinyatakan berakal secara utuh. Contoh begini, contoh ya, anak yang belum berakal itu, maksudnya belum berakal itu belum bisa membedakan, habis belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, belum bisa mengerti perintah, belum bisa mengerti dan membedakan. Contoh, anak saya saja itu 9 tahun, Rida itu 9 tahun, ketika diperintahkan untuk belanja masih belum bisa. Dan mau izin ayah minta turun, ayah di atas bayi, kan gitu ya. Maka orang yang berpuasa harus berakal. Orang yang berakal ini berarti mengecualikan beberapa orang. 1 orang gila itu dikecualikan. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila nggak wajib puasa. Maka kalau ada orang nggak mau puasa, tidak wajib. Tidak dulu nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang kelihatan badannya sehat, umurnya masih muda, masih kerja, kok bilang saya nggak buat puasa, berarti sejatinya dia lagi gila. Benar nggak gitu ya, Bang? Kalau pernah ya, dan itu saya suka lihat orang-orang yang sakit mendadak di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan sehat gila itu macam-macam. Ada yang gila memang betul-betul akalnya gila sama Allah, yakin sama Allah. Ya, ada yang benar-benar akalnya yakin sama Allah. Maka gila, dia bisa melakukan apa saja tanpa malu, tanpa rasa malu. Contohnya jalan gak pakai pakaian, biasa aja gitu. Misalkan kalau bawa jalan gak pakai baju, gak pakai celana, di pinggir jalan. Kita yang waras pikirin dulu ya, terus kita pikirin. Udah punya motor, pengen punya mobil, pengen 2 mobilnya Avanza Xenia, pengen Fortuner, pengen nambah lagi sedan, kan begitu terus. Tahun ini udah punya pencapaian, dapat rumah, besok harus punya yang lain, begitu. Banyak yang pikirin, kan gitu. Maka orang-orang yang mikirin dunia itu sebenarnya lebih benar gitu, lagi gila, kan gitu ya. Orang yang kayak begini, orang gila itu nggak pernah mikirin dunia. Pernah nggak ada orang gila mikir? Ada dimakan, nggak ada di rumah aja. Juga saya belum pernah melihat ada orang itu, orang gila itu pikirin hari esok, pikirin besok bagaimana makannya, apa jadi gimana. Nggak pernah. Itu karena orang gila itu sebenarnya akalnya lagi ambil sama Allah, tapi sejatinya akalnya itu lagi berkomunikasi sama Allah SWT. Maka dalam durasi ilmu tasawuf, maaf ya, tapi yang ini jangan disebut gila. Dalam literasi ilmu tasawuf ada wali namanya jadab. Walinya namanya jadab. Wali jadab itu apa? Akalnya lagi ambil sama Allah. Dia komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak mikirin dunia. Saya punya Gus pernah di pernah dititipin Gus sama kiai saya nggak mau nyebut namanya deh. Kata guru, panggilan sekarang suka kenal duit ya Pak, cocoknya gak kenal duit. Jadi akalnya itu gak kenal duit, gak apa itu kan duit itu. Satu waktu kalau dia lagi datang di warung, lagi jaga warung,
ibunya ini. Tolong dijagain. Itu santri paling depan kalau dia jaga warung. Gitu. Beli rokok di kawan saya. Terus beli rokok itu loh. Dulu, mohon maaf ya Pak, saya nyebut merek gitu, tapi bukan endorse, nggak ada kaitannya. Di pondok pesantren itu ada rokok mirip Samsung, namanya 369. Kalau Samsung kan 234. Itu angkanya 369, Samleokyu. Itu begitu rokoknya. Mereknya mirip banget. Pertama saya beli rokok itu, lah kok murah? Samsung. Waktu itu cuma 800 perak. Kok murah ya Samsung? Pas saya terkesit, nah kok angkanya 369, bukan 234. Bawahnya juga G Samsung, tapi Samleokyu. Itu kan 9 ya. Nah kalau di Western biasanya rokoknya Sukun, Gentong, gitu. Kalau Samleokyu murah banget. Kadang-kadang Bentul. Ada yang mau Bentul ya? Ardan. Dulu Ardan Kansas. Itu juga zaman saya begitu. Zaman saya mondok itu rokok-rokoknya kayak begitu. Komodor mah terlalu lama, udah sepuh banget. Saya masih muda, gitu. Gentong begitu ya? Ada gentong tuh. Dulu mengabulkan saya pertama kali rokok itu, pertama kali belajar rokok itu rokoknya 1000 dari. Bukan 1000 dari. Ya itulah rokoknya lagi. Ngapa jadi ngomongin rokok sih? Beli rokok kan gitu. Duitnya 5.000. Duitnya apa namanya ya 5.000 tuh ikus kan gitu. Kata si ibunya, kata bosnya, ada kembali nggak kan? Gitu. Ada berapa kembalinya? Justru malah berani nanya bosnya itu, karena nggak ngerti begitu. Jadi sabdanya Rasulullah SAW, ad-dinu al-aqlu, agama itu akal. Jadi kalau orang beragama harus pakai akal. Tapi berakalnya seorang itu jangan diubah. Kalau berbenturan dengan wahyu, akal perlu ngerti. Akal kita ini tidak sebesar wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj kalau dipakai akal nggak nyambung. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa enggak sampai sepertiga malam udah nyampe, sampai naik ke Sidratul Muntaha. Kalau pakai ini nggak nyandang Pak, nggak nyandang. Kenapa? Sekarang ya naik pesawat dari Makkah gitu, maka kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nabi Muhammad itu diperjalankan. Yang memperjalankan itu siapa? Allah. Menurut kebiasaan nggak mungkin. Menurut manusia mana bisa? Tapi Allah yang mau. Gimana? Allah yang mau. Itu kan begitu. Coba lihat. Kalau pakai akal, adanya anak itu karena akibat bapak sama emak tuh colek-colekan. Begitu kan? Ada emak, ada bapak, colek-colekan jadi anak. Ini hukum sebab akibat. Sebabnya emak gadget, bapaknya ngeladenin, jadi anak disentuh. Kan begitu kan? Ada emak, ada bapak, ada anak. Tapi dalam catatan ada orang gak punya bapak, punya anak. Kok gak bisa? Kalau pakai ini kan gak nyata. Ada bapak, gak ada emak. Lahir, ada gak ada? Siti Hawa. Siti Hawa itu gak punya emak, punyanya bapak. Lahirnya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ada anak, gak ada emak, gak ada bapak. Ada, contohnya Nabi Adam. Coba lihat. Kalau berdasarkan antropologi buntu, sosiologi, antropologi, ilmu kemanusiaan
semuanya buntu semua. Kok bisa gitu? Maka perdebatannya nggak kelar. Ayam sama telur duluan mana? Ayam lah. Dan terus kenapa kok ayam? Karena ayam yang kalorin. Dan terus ayam dari mana lahirnya? Telur. Ini telur. Maka ini tuh gak nyambung nih Pak. Akal ini gak besar. Maka kalau akal berhadapan dengan wahyu, akal harus tahu diri. Jangan diubah terus. Sabdanya Rasulullah, mani atasoma bi aqlihi dhalla. Yang berpegang teguh terus kepada akalnya dhalla, sesat. Kalau megang akal terus sesat. Maka sekali-kali harus akal itu harus dituntun sama wahyu. Jadi akal itu dituntun wahyu. Gampangannya begini Pak, Bapak jalan gelap nih, mati lampu. Dulu ceker masih punya tempat gelap ya. Dulu saya suka jalan-jalan kalau lagi main anak kecil, masih kecil itu. Kalau makhluk itu, kalau makin gelap, masih rasa itu saya Pak, masih gelap. Bahkan kalau hujan kayak tadi itu, sepatu sendal pada debel juga karena tanah merah kan dulu ya. Pak Mini Mansion tuh, Pak Mini Mansion, CG Resident, sawah semua itu. Di Haji Siwon sawah balong semua itu kan begitu. Maka dulu bapak saya selalu ngomong, lu harus keluar habis maghrib, jangan keluar. Emang kenapa? Tadi gandel kalau mewek gitu. Bapak saya ngomong, yang dulu banyak anak hilang gitu ya. Tapi anak hilang itu kayak kalau menurut saya sih kalau mewek emang nyasar gitu. Dulu angkat ceker jalan sampai saya dikasih wiridan sama salah satu kok namanya Kokoten. Kau kalau jalan kemana-mana ke sono, mau kasih nih doanya biar lu selamat. Tadi nggak diambil sama yang lain-lain. Kalau gimana kok? Numpang lewat, anak babong mau lewat, numpang lewat, anak babong mau lewat. Dalam hati saya, kok jadi anak babong ya? Gitu bener kan anaknya kasak nih, anak kasak. Itu nggak jadi anak babong kan? Pernah dengar ya begitu ya? Uji, numpang-numpang lewat. Ya Allah, ya Rabbi, ada aja kayak begitu ya. Yang kayak begitu, hal-hal yang demikian ini memfungsikan akal itu top-topan, tapi wahyu tinggalin salah. Wahyu dulu baru akal. Jadi jangan sampai akal dulu diutamakan, gitu baru wahyu. Maka akal ini menjadi syarat untuk beragama, tapi jangan diubah. Jangan diubah. Akal itu syarat untuk beragama. Karena lagi dari menlakwal, agama itu gak boleh jalan kalau bagi orangnya gak berakal. Jadi kalau ada orang gak berakal, maka orang tersebut gak usah beragama. Tapi kalau punya akal jangan kebangetan. Kan banyak ya Pak. Ada contohnya orang kebangetan begini, minum wine kan berdasarkan tempatnya. Kalau wahyunya udah bilang kullu muskirin haramun, setiap sesuatu yang memabukkan haram, nggak usah diutik-utik lagi. Cuma utak-utik. Ya itu kan kalau yang mabuk. Kalau yang nggak mabuk kan di Eropa itu memang kalau terbiasa. Enggak dong. Sama halnya kayak babi. Kata Al-Quran yang namanya binatang babi itu haram. Bahkan najisnya bukan lego. Kenapa? Karena ada katanya ada cacing pitahnya. Tapi nanti suatu waktunya pada 2025 ke atas ada teknologi yang bisa membasmi cacing pita di antara babi itu, misalkan gitu ya. Apakah daging babi itu akan jadi halal? Ya betul, dan nas Quran. Maka akal itu harus nurut, nurut. Katanya Islam itu nurut, patuh, taat. Kalau nggak nurut, nggak patuh, nggak taat, mau taat sama siapa? Mau nurut sama siapa? Mau patuh sama siapa? Sama Allah. Allahnya aja digituin. Jadi ya benar ini Pak. Najisnya benar dan gitu ya. Akal kita kadang-kadang kita fungsikan di tempat-tempat yang keliru. Di tempat-tempat benar kita fungsikan akal kita lewat wahyu. Maka sabdanya Rasulullah tadi al-aqlu la dina liman la. Agama itu akal. Kalau nggak pakai akal
Sekarang bapak nih, saya tanya, berakal enggak? Wajib puasa apa berarti? Wajib. Tapi nanti Ramadan, aduh saya nggak puasa, berarti dalam posisi kurang. Apa sih? Ya kalau kadang-kadang ada, kamu kan kalau belum kan, ini ada jamaah saya, tapi suami saya dari itu orang ini kayaknya nggak bisa puasa. Sehat kadang-kadang. Iya Ustaz. Tapi alhamdulillah ini hari pertama Ramadan saya dapat pengumuman. Panas Ustaz. Aus. Kalau saya puasa nggak punya tenaga ini saya. Begitu. Terus semuanya bagaimana? Saya nggak puasa boleh Ustaz ya. Ntar bulan Syawal kira-kira bisa diganti apa enggak? Saya sih nggak juga Ustaz. Lah kalau jangan puasa bukan gitu. Tapi kayaknya bulan Syawal itu nggak bisa karena makanan bulannya sampai 3 bulan ini Ustaz. Baru jadi kan ya. Nanti tapi ganti ya. Iya. Ternyata nggak diganti. Berarti agama saya, keseluruhan saya yang orang waktu puasa kemarin kagak ada akal. Lagi nggak ada akal. Coba tanya Pak Dulu, kalau Ramadan pernah dapat OJK tidak? Iya. Kadang-kadang ada gitu ya. Bisa nggak Pak? Bisa. Hah? Nah, berarti lagi berakal dong. Taklidnya itu adalah puasa. Taklid niatin aja Pak Dulu. Bismillahirrahmanirrahim saya puasa. Ntar di tengah doang haus, udah di rumah aja. Yang penting kita lihat puasa. Gitu. Jangan emang sengaja kita nggak puasa, kita lagi berakal. Dari mulai subuh udah kita persiapin. Wah ini kerja, ini capek, ini panas, ini nggak puasa. Udah dari subuh udah mulai itu. Kan begitu. Udah mau mulai. Maka mulai dari itu sudah nggak mau puasa. Niatnya puasa dulu. Ada pun di tengah hari mas. Mokel itu urusan belakang. Paham ya Pak ya? Ini akal. Jadi Rasulullah SAW tadi bersabda, Rasulullah rufi'al qalam an salasin. Allah itu nggak mencatat, ada orang nggak dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala itu tiga. Jadi kalau kamu dicatat ada 3 nih. 1, orang yang tidur sampai bangun. Jadi kalau ada orang tidur sampai bangun dari dicatat baik dan dicatat buruk. Maka amal ibadah orang akhir zaman kayak kita itu paling bagus itu tidur. Hati-hati nih Pak, kalau ada orang tidur di masjid kan di musola tidur, jangan dibangunin. Paham nggak nih? Kenapa? Lagi ibadah. Saya katakan ibadahnya manusia akhir zaman kayak kita itu paling top itu tidur. Kenapa? Dia nggak melakukan kebaikan, juga nggak melakukan kejahatan. Maka meninggalkan kejahatan, meninggalkan maksiat dia bisa sampai nomor 37 kemarin ya. Saya katakan dia bisa sampai nomor 37. Jadi meninggalkan melakukan maksiat itu pahala dicatat sama Allah. Tidur itu ninggalin pahala. Kalau bapak bangun kan rewel, ngomongin orang, bikin dosa, melihat sesuatu yang nggak diberitakan oleh Allah SWT, maka gak usah tidur. Jadi kalau ada orang tidur, dengerin nih. Kalau ada orang tidur di masjid disuruh jangan dibangunin, biarin. Jangan biarin. Orang nggak tahu hukum. Misalkan udah doang, biarin aja dia bangun sendiri. Ngapain dibangunin? Kalau udah kuat masih ada speaker baru bangun. Iyo, udah speaker Allah baru bangun. Kan gitu. Kalau anak kecil tidur bangunin. Lah apa ayat? Malu. Artinya bangun sendiri kan begitu ya. Tapi yang benar nih, ada orang tidur sampai bangun gak dicatat. Mau melakukan baik, melakukan buruk. Contohnya begini, dalam fikir. Bang Wawang emang biasa kailula jam 11. Kailula itu tidur menjelang doa tidur dulu setengah jam. Lumayan kan, toilet itu kan 11.40. Jam 11 tidur, ada waktu setengah jam. Tidur dulu biar seger gitu. Kalau kata orang tidur ayam. Kalau kata orang dokter, tidur ayam itu namanya power nap. Tidur paling berbobot itu namanya power nap. Menjelang dohor, nama bahasa agamanya qailula.
Tidur bang awam, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur bisa. Pas tidur bangun, wah masalah doa. Ternyata jam 7 malam. Itu tidur atau pingsan? Bangun jam 7. Berapa sholat yang ketinggalan? 3, Zuhur, Asar, Maghrib. Paling cuma megang setengah jam doang tidurnya. Ternyata tinggalan semua. 3, Zuhur, Maghrib, Isya. Zuhur, Asar, Maghrib. Makanya kayak gini udah kena dosa. Nggak dicatat, alhamdulillah. Nggak dicatat, langsung Isya. Nggak kena foto, nggak kena catat. Kenapa? Orang tidur sampai bangun itu nggak ada hukum. Nggak ada hukum. Tapi nggak sengaja tuh tidurnya ya. Misalnya gue tiba-tiba, ini enak. Gue tuh kayak ngomong kan gak ada sholat. Setengah 12 tidur sengaja. Gue tidurin tidur. Bangun jam 7 malam. Itu mah namanya sengaja. Tidur sengaja. Udah tahu 10 menit lagi ada masih molor. Tidurin. Salah itu. Paham ya? Paham gak ini? Jadi tidur ya guys. Yang sebelum tidur maksudnya seberapa menit? Bebas. Maksudnya berapa menit kan berarti kan sebelum tidur. Iya. Jadi koinullah itu tidur sesaat. Sebenarnya nggak bisa tidur pak. Yang penting merem aja. Meremin mata gitu. Perlahan merem itu termasuk koinullah namanya. Jadi sunnah itu sudah ada kepala. Kamu yang kakinya suka sakit, yang pinggangnya suka sakit. Ini satu di antara ajar Rasulullah. Koinullah. Tidur sebelum tidur 10 sampai 30 menit, jangan lama. Tidur 2 jam itu lama, itu namanya tidur. Kalau itu baring. Kayak Rasulullah berbaring ngilangin capek. Gitu. Panjenengan bisa nggak sebelum tidur lagi? Apa tidur terus karena sudah pensiun? Kenapa? Kalau bilang sudah 11 nggak berani tidur. Kenapa? 14. Oh, kita dibangunin. Jadi tapi dia sunnah ini, dia sunnah Rasulullah. Ya kalau nggak berani jam 11 setengah 11. Jadi sebelum zuhur, pokoknya sebelum zuhur tidur saja. Nggak mesti tidur, nggak mesti beberapa tidur gitu, rebahan sambil gitu. Ya tiduran itu namanya tiduran. Bahasa kedokterannya namanya power nap. Ya gak apa-apa rezeki tidur beneran misalkan 3 bulan rezeki sudah digali lubang kan gitu. Itu kayak gitu. Itu namanya orang yang tidur sampai bangun. Hah? Kalau subuh mau dibangunin beda itu posisinya. Tapi kalau nggak ada, misalkan bapak tidur nih, tidur di masjid nih, sholat, bangun nih itu. Ya bangun ya kalau di rumah, kebangkatan batu subuh kalau bangun. Kalau zuhur kalau bisa harusnya bangun sendiri sih. Masa ya kalau pernah di misal baru orang gila nggak kena hukum, nggak boleh sholat, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah ngaji, nggak apa-apa. Kan gitu. Sampai sembuh. Maka kalau udah sembuh harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus ngaji. Berarti kalau ngaji orang? Ya kalau ngaji orang? Ayo, kan nggak berani. Ya nggak ngaji berarti orang? Iya orang taklif kok, perintah Allah. Untuk dia itu perintah Allah. Kok kita nggak mau berarti orang? Gila. Berarti kalau ngaji orang waras sama gila. Bapak yang ngomong ya sama saya, masih dokter. Ngaji lama aja di belakang itu jamnya mati. Jam sih salah. Kami dia kayak ada yang nomor 3, anak kecil sampai beli. Jadi anak kecil itu kan dicatat sama Allah dari mulai 0 hari dia lahir, dari mulai hari pertama dia lahir sampai balik. Kalau baliknya 15 tahun tadi dicatat sama Allah. Itu hebatnya. Gitu. Jadi ada 3. Nah yang terakhir, syarat yang terakhir, walaupun terlalu ala suami, orang yang puasa itu syaratnya itu harus kuat untuk berpuasa, nggak ada sakit
sakitnya. Kalau sakit, sekiranya dia sakit, gak mampu puasa berarti kan, maka boleh buka. Tapi sakitnya bukan sakit yang biasa, sakit yang sekiranya kalau ada dalam badan kita berpotensi mati. Kalau cuma sakit panu, orengan, kira-kira ada korelasinya nggak, pada hubungannya nggak? Nggak ada. Atau maaf ya, cuma sekedar bersih-bersih. Aduh, masa saya sakit apa sih, bersih-bersih. Kira-kira kalau puasa bisa apa nggak sih? Bisa. Kalau bisa berarti nggak boleh nggak puasa, harus puasa. Begitu ya. Jadi ini namanya wal qudratu ala shaumi, orang itu mampu atas puasa. Jadi syarat itu. Jadi kalau nggak mampu jangan dipaksa puasa. Kalau nggak sakit beneran. Kalau sakit beneran. Maka boleh nggak puasa. Tapi kalau dia nggak sakit disakit-sakitin, doain kalau udah sakit. Dulu saya ingat banget, emang doanya dulu ya, doanya kiai dulu gitu. Saya lagi makan Ramadan, buka puasa. Ya ini memang kenakalan remaja lah, kenakalan kecil. Puasa saya buka. Orang-orang lagi belajar, lagi bersekolah, saya nggak masuk sekolah. Makan ini, saya masak kita tuh ada kompor portable gitu, kata kita kompor. Ada kiai, udah. Berarti kamu nggak puasa itu berapa lama? Lagi sakit kiai. Allahumma mudah-mudahan kalau memang sakit beneran, ada sakit berat begitu. Habis makan itu bener sakit kok. Oh beneran sakit saya makan. Yang dibuat sama kiai. Kata kiai, ya Allah mudah-mudahan kalau kamu memang benar sakit sembuh. Tapi kalau nggak sakit, bilang nggak sakit, jadi sakit. Beneran jadi sakit. Kiai omongannya luar biasa. Habis makan, kok bukan kenyang malah sakit. Ya Allah, akhirnya benar-benar sakit dari saya. Tobatan langsung saya ngomong sama kiai, Pak Kiai, kemarin saya benar-benar sakit. Terus pas doain sama kiai, kok jadi sakit beneran? Oh, Pak, doain lagi kiai dari sembuh. Ya udah saya doain benar-benar sembuh. Sembuh beneran. Gitu. Emang kalau kiai mau begitu kali ya. Hancur, mandi doanya. Gitu, gak main-main gitu. Jadi kalau minta doa itu sama kiai yang beneran, doa sama saya, Ustaz, doain. Ada bakalan hancur. Kiainya dijus dulu. Gitu, kopi, mana mandi. Dua balik dan berakal, tiga mampu berpuasa. Oke, baik. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Tapi ghairu muakkad. Bukan nggak ada. Kalau muakkad itu selalu dikerjakan Rasulullah, selalu dikerjakan Rasulullah. Tapi ghairu muakkad dikerjakan kadang, maka jangan sering-sering. Sekali ngerjain, besok enggak dulu gitu ribut. Namanya ghairu muakkad. Jadi muakkad itu selalu nggak pernah ditinggal. Contohnya apa? Qobliyah subuh itu Rasulullah nggak pernah tinggal. Qobliyah subuh pasti itu selalu. Nah, tapi kalau maghrib kadang melakukan, kadang enggak, kadang melakukan, kadang enggak. Tapi pernah dilakukan, namanya ghairu muakkad. Sama halnya nih, Pak. Sama halnya kayak qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu kalau 2 rakaat ghairu muakkad. Ini Bapak habis azan la ilaha illallah, salat sunnah qobliyah zuhur, usolli sunnatan qobliyatan zuhur rakaatain, 2 rakaat ghairu muakkad. Maka biar jadi muakkad tambahin 2 lagi. Jadi ghairu muakkadnya 2 tambah 2 jadi 4, namanya muakkad. Jadi Bapak ghairu muakkad dapat, muakkad udah dapat. Makanya 2 salam. Ada 2 salam, ada 1 salam. Kalau yang mau muakkad 4 rakaat tanpa satu salam. Bersalam. Jadi 4 rakaat. Salat sunnah. Salat sunnah. Langsung dikasih footnote. Kalau dalam catatan kaki namanya footnote itu catatan kaki. Ini ada sabdanya Rasulullah SAW. Sunnatan muakkadan ta'kidan zaidan an ghairihi, yaitu sholat yang dikuatkan dan menguatkan serta tambahan bagi sholat fardu, kata Rasulullah SAW begitu. Khamsun ada 5. Sholat sunnah itu ada 5. 1 al-idani, 2 hari raya. Yang kedua al-wal kusufani, sholat gerhana, 2 gerhana, rembulan dan matahari.
wal istisqa dan sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Was sunanu tabi'atu lil faraidi dan sunnah yang mengikuti fardu. Namanya sholat rawatib. Sholat rawatib. Jadi yang mengikuti sholat fardu itu ada kalanya sebelum, ada kalanya rokaatal fajri, 2 rakaat sholat fajar. Wa arba'un qabla dhuhri itu 4 rakaat zuhur itu. Sebelum zuhur itu 4 rakaat. 4 rakaat. Wa rakaatani ba'dahu dan 2 rakaat setelahnya. Wa arba'un qabla al-asri. Ya. Wa rakaatun qabla asri. Kan gitu. Wa rakaatani ba'dal maghrib. 2 rakaat ba'dal maghrib. Jadi yang muakkad itu setelah maghrib. Emang nggak disebut sama mu'allif bahwasanya yang namanya sholat qobliyah maghrib itu muakkad, nggak disebut. Tapi ada 2 rakaat sebelum maghrib itu namanya ghairu muakkad. Ini yang disebut muakkad yang sering dikerjakan Rasulullah. Kalau di total semuanya jumlahnya 22 rakaat. Berarti katanya pakai hadis itu kan?